Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, Masjid Muhammad Cengho, Surabaya. Marilah di hari yang indah dan mulia ini kita tingkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu, Idul Fitri yang artinya kembali suci. Mulut kita, perut kita, mata kita, telinga kita, seluruh organ tubuh kita telah kita sucikan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Kita hindarkan seluruh anggota tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita kurang satu di hari yang fitri, di hari yang suci ini. Mari sama-sama kita berupaya untuk mensucikan hati kita masing-masing. Kita bisa menjaga mulut kita, perut kita, pandangan kita, pendengaran kita, penciuman kita dari hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu tugas yang super berat, yaitu membersihkan hati kita dari segala kotoran-kotoran hati, dari iri, benci, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya. Hati merupakan pusat dari segala anggota tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwasanya ada dalam anggota tubuh kita sebuah daging. Apabila organ ini baik, maka semuanya ikut baik. Apabila rusak dan buruk, maka semuanya rusak dan buruk. Ia adalah hati. Hati ini merupakan senter, markas, pusat kita semua, ma'asyiral muslimin. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, hati kita baik, maka kita memandang orang lain juga akan baik. Namun apabila hati kita ini kotor, hati kita ini penuh dengan kedengkian, iri, maka kita memandang orang lain dengan pandangan juga keburukan, pandangan kenistaan, pandangan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi pernah berpesan kepada sahabat Anas bin Malik, "Ya bunayya, wahai anakku, in qadarta an tusbiha wa tumsiya, falaysa fi qalbika ghishun li ahadin, faf'al." Jikalau pagi dan malam engkau bisa menyelamatkan hatimu dari sifat-sifat negatif kepada orang lain, iri, dengki, dendam, benci, memusuhi,
dan lain sebagainya, lakukanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa dzalika min sunnati, itu termasuk sunnahku. Ternyata sunnah Rasulullah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya berupa penampilan fisik saja, namun membersihkan hati. Itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, membersihkan hatinya dari hal-hal yang negatif kepada orang lain, maka dia menghidupkan sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Siapapun yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat, perkenankan kami mengutip ayat surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Imam Syekh Muhammad Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit menyebutkan bahwasanya siapapun yang datang setelah generasi emas para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Kenapa? Ala quwwatil iman, karena kuatnya iman mereka, wa taharatil qalb, dan sucinya hati mereka, wa samahatin nafs, dan mulianya jiwa mereka. Allah memuji mereka dengan surat Al-Hasyr ayat 10. Dan generasi yang datang setelah orang-orang Muhajirin dan Ansar, mereka selalu berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah melampaui kami dalam hal keimanan dan usia. Dan jangan jadikan hati kami ini ghillan lil ladzina amanu, iri, dengki, buruk, benci kepada orang-orang yang beriman. Doa ini mengajarkan kita untuk agar mensucikan, membersihkan hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkenankan khutbah pertama ini kami tutup dengan kisah yang diabadikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang mana beliau mengutip hadis riwayat Imam Ahmad yang bernilai sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika bersama para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, perhatikan wahai sahabatku, akan datang dari arah sini laki-laki penduduk surga. Orang ini masih hidup, tapi sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Para sahabat melihat, ternyata datanglah seorang laki-laki. Besok Rasulullah mengatakan yang sama, datang orang yang sama. Lusa 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan yang sama, dan ternyata yang datang orang yang sama. Sahabat Abdullah bin Amr bin As lalu membuntuti sahabat ini, ingin tahu apa amal ibadah, kebaikan yang dia lakukan, sampai-sampai Allah dan Rasulnya memberikan jaminan dia masuk surga sebanyak 3 kali berturut-turut. Sesampai di rumahnya, Abdullah bin Amr bin As ingin menginap di rumah sahabat tadi. Dipersilahkan. Selama 3 hari, ternyata Abdullah bin Amr bin As tidak mendapati amal ibadah yang spesial. Ketika tidur, ya tidur. Waktunya tidur, tidur. Waktunya bangun, bangun. Waktunya bekerja, bekerja. Tidak terus setelah isya dia sholat, baca Quran, zikir sampai subuh, kemudian lanjut duha. Tidak ternyata. Ketika sudah 3 hari, Abdullah bin Amr bin As kemudian tanya, ternyata saya tidak mendapatkan ibadah spesial darimu. Tapi kenapa Rasulullah menjaminmu masuk surga 3 kali berturut-turut? Apa kata sahabat tadi, ma'asyiral muslimin? Apa yang engkau lihat, ya itulah ibadahku. Aku tidak menyembunyikan apapun. Hanya saja, ghaira anni, hanya saja aku setiap malam aku buang rasa iri dan dengki, rasa dendam, rasa benci, rasa permusuhan dari hatiku kepada siapapun. Sehingga setiap dia memejamkan mata dalam hari-harinya, tidak ada hal-hal yang negatif dalam hatinya.
Kata Abdullah bin Amr bin As, itulah ibadah yang sulit. Ibadah hati adalah ibadah yang sulit. Kita sudah lulus tarawih 30 malam, puasa 30 hari. Apakah kita lulus untuk memaafkan tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, membersihkan hati kita dari kedengkian kepada siapapun? Maka itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa membersihkan hati kita agar kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku liqauli hadza istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.